مرحبا أهلا وسهلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pelajaran kita pada pembahasan pertama pada mata pelajaran ilmu tauhid. Kita sudah membahas tentang pengertian ilmu tauhid secara bahasa dan secara istilah, bahwa ilmu berasal dari kata alima ya'lamu ilman, menjadi ilmun, yang berarti sebuah pengetahuan. Kemudian at-tauhid berasal dari kata wahada yuwahidu tauhidan, yang berarti mengesakan atau menjadikan sesuatu itu esa, tunggal, tidak ada samanya, tidak ada yang lain, tidak ada duanya, mengesakan sesuatu. Dalam hal ini pelajaran ilmu tauhid yang menjadi pembahasan kita adalah tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala dan segala hal yang berkaitan dengannya. Nah, pada pembelajaran kita ini, kitab yang akan kita jadikan sumber atau panduan yakni kitab Nazam Aqidatul Awam, sebuah syair, sebuah gubahan berbentuk kitab yang disusun oleh Al-Allamah As-Sayyid Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki Al-Makki. Jadi kitab ini disusun oleh atau ditulis oleh Al-Allamah As-Sayyid Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki Al-Makki. Kitab Aqidatul Awam ini merupakan kitab tauhid dasar yang wajib kita pelajari, yang perlu kita pelajari untuk mengetahui tentang segala hal yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini dalam mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah memberikan tugas untuk menulis Nazam Aqidah Awam ini sebanyak 2 bait. Karena itu pada saat ini kita akan memberikan arti pada nazam tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Itu 2 bait dari Nazam Aqidatul Awam yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Hendaklah nazam ini kita hafal dengan untuk mempermudah menghafalnya perlu kita nyanyikan, kita iramakan seperti tadi. Yang pertama, abda'u. Penulis kitab ini mengatakan abda'u, aku memulai. Aku memulai. Bismillahi, dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Warrahmani, dan yang Maha Pengasih. Wabirrahimi, dan dengan nama yang Maha Penyayang. Wabirrahimi, dan dengan nama yang Maha Penyayang. Daimi, daimi, yang kekal atau selama-lamanya
al-ihsani, memberikan kebaikan. Jadi abda'u bismillahi warrahmani, aku memulai dengan nama Allah Subhanahu wa taala dan dengan nama yang Maha Pengasih, wabirrahimi, dan dengan nama yang Maha Penyayang, daimil ihsani, yang selama-lamanya memberikan kebaikan. Nah, maksudnya di sini bahwa dengan nama Allah Subhanahu wa taala, bahwa di sini kita mengambil pelajaran di setiap seseorang memulai sesuatu, memulai pekerjaan, termasuk di dalam kitab ini, penulis kitab ini memulai menulis kitabnya dengan nama Allah Subhanahu wa taala, minimal dengan membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, warrahmani, dengan nama yang Maha Pengasih. Tentu yang dimaksud di sini yang Maha Pengasih adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dengan wabirrahimi, dengan nama Sang Maha Penyayang, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Daimil ihsani. Apa maksud dari daimil ihsani? Selama-lamanya memberikan kebaikan, yaitu adalah kebaikan atau nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu selama-lamanya, maksudnya berturut-turut, tidak pernah terputus nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan, kesehatan, kemudian kekuatan, termasuk segala rezeki, kecerdasan, segala hal yang merupakan kebaikan itu tidak pernah terputus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh kecil, hal kecil namun ini sangat berguna bagi manusia, yaitu nafas yang kita hirup keluar masuk sehari semalam setiap saat, itu merupakan kebaikan, ihsan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-ihsan, sebuah kebaikan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala yang kita namai sebuah nikmat. Ini adalah makna dari daimil ihsani, yang berturut-turut atau tidak pernah terputus kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang kita rasakan, yang kita nikmati. Kemudian untuk memulai sesuatu hendaklah kita membaca basmalah sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa semua hal yang kita lakukan yang tidak dimulai dengan basmalah itu sedikit atau berkurang keberkahannya. Maka hendaklah apapun yang kita lakukan dimulai dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan, falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Falhamdu, segala puji lillahi, hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Al-Qadimi, yang Qadim di sini maksudnya adalah tidak mempunyai permulaan, bukan sesuatu hal yang baru. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Qadim. Maksudnya adalah bukan sesuatu yang baru. Dia tidak memiliki permulaan. Kalau sesuatu itu memiliki permulaan, maka dia adalah baru. Al-awwali, yang maha awal. Maksudnya maha awal, Allah ada sebelum segala sesuatunya ada. Jadi tidak ada yang mendahului Allah, tidak ada yang mengawali Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah lah yang maha awal, yang maha permulaan. Ini adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang akan kita bahas pada kesempatan yang lain. Kita bahas saja arti
satu persatu. Wal akhirin, dan maha akhir. Kemudian segala sesuatu selain Allah itu memiliki akhir. Memiliki akhir, pengakhiran. Kecuali Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki pengakhiran. Karena dia dah yang terakhir, segala sesuatunya musnah. Allah Subhanahu wa taala tetap hidup, tetap kekal, tidak punya pengakhiran. Al-Baqi, baqa, kekal selama-lamanya. Kekal selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala adalah zat Tuhan kita yang maha kekal, tidak akan pernah mati, tidak akan pernah habis, akan selalu ada selama-lamanya. Itu makna dari Al-Baqi, yang maha kekal. Bila tahawuli, tanpa perubahan. Jadi Allah tidak pernah berubah, tidak pernah berubah. Kecuali manusia memiliki awal, dia lahir, diciptakan, kemudian dia dilahirkan, kemudian kecil, besar, menjadi anak-anak, menjadi remaja, dewasa, tua, kemudian mati, berakhir. Itu manusia. Begitupun makhluk yang lain, tumbuhan, hewan, binatang, dan lain sebagainya, itu memiliki awal dan akhir. Kemudian dia berubah-berubah, setiap waktu berubah. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah berubah, tidak pernah sama sekali ada perubahan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini makna dari bila tahawuli, dengan tanpa perubahan, tidak pernah berubah. Makna dari al-baqi, baqa, kekal selama-lamanya. Kekekalannya Allah, hidup dan ada selama-lamanya, itu tidak akan pernah berubah dari waktu ke waktu. Tidak akan ada perubahan bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah dua nazam atau dua bait isi dari kitab Aqidatul Awam, karya Syekh As-Sayyid Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki Al-Makki, yang kita bahas pada kesempatan ini. Saya harap dua bait ini dihafal dengan cara mudah menghafalnya, dengan menyanyikan seperti tadi. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Seperti itu irama dalam menghafal kitab Aqidatul Awam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bagi teman-teman yang menyaksikan video ini, apabila ada kekurangan, apabila ada kekhilafan, kesalahan, mohon dimaafkan, dan kritik serta sarannya bisa disampaikan di dalam deskripsi video ini. Terdapat link WA menuju WA pribadi saya. Terima kasih. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita pada bait selanjutnya pada kitab Aqidatul Awam, mata pelajaran ilmu tauhid, pada pertemuan ketiga, pada pertemuan selanjutnya. Sekian, wabillahi taufiq wassa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.